Oke, assalamualaikum semua. Langsung aja ke pembahasan videonya. Yang pertama, gue buat videonya ini nanti dibagi jadi 2 part masing-masing, mungkin sekitar 12 menit lebih kurang. Buat memudahkan proses buat upload ke YouTube. Kecuali buat yang versi Facebook, bakal gue gabung, jadi mungkin agak panjang, nggak apa-apa lah. Biar lebih nyaman. Dan yang ini nih, yang kalian lihat ini adalah video part satunya. Oke, langsung ke intinya. Video yang ini adalah apa istilahnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dugaan-dugaan atau membantah pendapat-pendapat kalian dari video gue yang sebelumnya tuh, yang panjang ya, sekitar 19 menit. Mungkin kalian udah lihat sampai penuh dan muncul spekulasi maupun pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin gue mau pertama sedikit ralat. Yang di video sebelumnya kan gue bilang si Peru itu katanya mau ke Indonesia kan ya. Ya tahu, gue juga tahu itu namanya sekarang lagi corona, gue tahu. Ya nggak mungkin dia juga dalam waktu dekat. Kalau yang di chat Instagram itu yang gue baca, dia berharap banget tahun besok tuh udah bisa ke Indonesia. Ya jadi kan kalau waktu dekat ini ya pasti mustahil. Gue juga sedikit lega bisa denger kayak gitu. Ya gimana istilahnya, jadi walaupun dia beneran datang, kesengganya gue bisa bersiap dulu gitu kan, ada waktu buat jeda, buat bersiap gitu, buat melawan dia kalau misalnya dia emang beneran datang ke Indonesia. Nah, misalnya kayak pertanyaan, bakal beneran gak sih dia datang ke Indonesia? Nah, ini kita akan bahas ke berikutnya. Mungkin yang pertama nih, kita akan masuk ke pertanyaan pertama yang basic ini, mungkin banyak banget yang kalian bertanyain. Apa sih yang terjadi gitu ke seorang Zaki gitu? Apa yang terjadi gitu kan? Apa yang lu ceritain tuh real Zak gitu? Apa cuman gimmick atau pansos gitu? Apa cuman lu tuh buat cerita? Nah, gini, gini. Gue tuh nggak ahli gitu buat cerita kayak gitu. Gue tuh bukan seorang webtooner atau komikus atau apa gitu yang pinter buat cerita, tuh enggak gitu. Jadi gue nggak mungkin buat kayak ginian, nggak mungkin merekayasa kayak ginian gitu. Ngapain juga gue? Kalau lu mau tahu, kalaupun gue mau buat cerita tuh bukan buat kayak ginian. Gue tuh ada sendiri, gue project cerita tuh ada sendiri, dan bukan tentang gue gitu. Ini tuh gue bener-bener terancam, bukannya gue buat cerita, enggak, ngapain. Bukan gue banget, gue mau menceritain diri gue gitu. Ya paling autobiografi, tapi ya nggak bentuk begini. Ini beneran terjadi. Nah, mungkin kalau emang beneran, nah ini masuk ke pertanyaan kedua nih, mungkin ya buat kalian, apa istilahnya, bingung gitu. Kalau emang asli, kenapa lu cuman Zak, kenapa cuma buat video yang isinya cuma muka lu doang yang nggak ada bukti pendukung yang kuat bahwa itu terjadi, entah screenshot kah, entah tampilan chat lah, atau link atau apa. Nah, ini gua udah buat yang kayak gitu, malah 2 kali. Gue buat kayak gitu ada di Facebook udah 2 kali, berbentuk screen recorder pakai Bandicam. Udah gue upload di Facebook 2 kali. Dan ada dua kesimpulan yang bisa gue dapat dari 2 kali gue upload. Pertama, apa ya istilahnya, viewsnya sedikit. Ya gue bukan berharap views ya, gue bukan berharap ini kasus rame, tapi maksud gue dari views itu kan berarti gue bisa menyimpulkan bahwa yang peduli gitu, istilahnya peduli lah, sekedar mau tahu kabar seorang Zaki itu cuma sedikit, berarti hampir nggak ada, terlalu sedikit gitu kan. Dan yang kedua, kalau gue menampilkan begitu, ini nih gue sedikit menyampaikan apa yang bisa gue tangkap dari si bule bajingan itu. Kalau gue selalu buat post yang menampilkan tentang dia apapun itu, entah aksinya dia, entah gue chat ke dia kayak gimana, entah apa, pasti dia itu merespon. Dan misalnya gue post hari ini, besoknya dia bakal merespon dengan chat ke gue yang
lebih mengancam lagi, lebih mengganggu lagi, lebih masif lagi. Tindakannya tuh lebih lagi gitu. Nah, makanya gue buat videonya yang kayak gini, cuma muka doang, cuma ngomong doang. Agar biar dia itu menganggap bahwa ini tuh sebenarnya cuma gua konten-konten gua doang. Yang kayak sebelum-sebelumnya tuh gua buat parodi Samuik Sirah, padahal ini membahas tentang dia. Karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia lewat lisan, makanya gue buat kayak gini. Tanpa menampilkan chat apapun tentang dia, tanpa menampilkan apapun tentang dia, biar dia nggak menangkap bahwa ini video sebenarnya membahas dia. Ini gue buat kayak gini dan gue simpulkan berhasil, bisa dibilang berhasil. Dia nggak notice gitu, ya mungkin notice cuma dia lihat tapi dia nggak ngerti gitu loh. Jadi ya udah, gue buat begini. Slow lanjutin aja, slow lanjutin aja kan gue pakai ini. Ya jadi gitu, ini tuh istilahnya selain gue biar muka gini tuh biar menyampaikannya lebih baik, juga biar apa namanya, ya itu tadi, biar dia tuh nggak notice dan dia tuh nggak makin agresif. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa lu paranoid banget Zak? Kenapa lu takut banget? Kenapa lu parno banget gitu? Iya kalau kejadian. Nah kalau enggak gitu, kalau dia cuma bule itu cuma sekedar chat-chat nggak jelas doang gimana? Ya gini. Lu pernah dengar pepatah sedia payung sebelum hujan gak? Atau kalau ada rencana A harus ada rencana B. Iya kan? Pernah denger kan? Ya sama gue juga. Ya gue berharap nggak ada hujan. Rencana A berhasil. Gua ya nggak kenapa-napa, dia emang cuma iseng dan chat gitu doang dan nggak ada yang terjadi apa-apa. Itu yang gue harapkan. Tapi kan kita nggak tahu gitu, apa dia benar-benar cuman begitu doang atau dia benar-benar ngancam. Itu kan gue nggak tahu, lu juga nggak tahu. Makanya gue mengambil kemungkinan terburuk bahwa bakal ada hujan, bakal rencana B itu terpakai, atau mungkin malah rencana C D E F G. Mungkin dia bener-bener mengancam gitu, bukan cuma sekedar chat. Makanya gue kayak begini. Ya masa lu nggak pernah sih merasa terancam gitu? Ya mungkin enak ya lu damai-damai gitu. Coba lu di posisi gue deh, buat sehari aja pas waktu itu dia lagi masif nyerang. Gak enak bro, gak enak. Sumpah, lu berharap lu nggak pernah ada apa-apa gitu. Istinya, lu pengen pokoknya kehidupan damai itu terancam gitu kan. Ya, makanya gue begini sampai buat video-video begini loh. Tapi ya udahlah, ya udah. Pokoknya intinya gue mengambil kemungkinan terburuk bahwa ini tuh beneran terjadi gitu. Oke, ngerti kan? Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Alah, itu paling cuma neken-neken doang. Cuman apa ya misalnya? Cuman nakut-nakutin lu doang, nggak akan lebih. Cuman teror-teror kecil. Seharusnya nggak perlu ladenin, lu kacangin aja Zak gitu Zak. Kalau lu kacangin tadi capek sendiri. Bro, sis, nih ya. Gua juga maunya begitu. Serius. Di awal gue juga maunya begitu. Gue cuma mau diemin aja. Tapi ya gitu, dia beneran gitu. Ada usaha dia buat menyerang gua. Dia mau coba masuk ke akun gua, dia mau mencoba memasukkan akun gua, dia nebar fitnah, dia nebar spam, dia nebar chat. Masa gua kacangin? Masa gua diemin kayak gitu? Lu mau didiemin kayak gitu? Lu akun lo ada yang berusaha masuk, lu diemin gitu? Ada yang memasukkan identitas lu diemin gitu? Ada yang menyebarkan spam atas nama lu dan lu diemin? Gila lu. Ya, sebagai manusia normal lu punya harga diri, lu punya martabat, lu punya nama baik gitu. Nama baik lu tercemarkan kayak gini. Dan data lu, identitas lu terancam gitu kan kalau misalnya dia bener-bener berhasil membobol kan. Masa lu diemin? Oke, yaudahlah. Intinya nggak mungkin gue diem. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Nah, lu kan nih Zak, lu bermasalah di bidang cyber nih Zak, di internet gitu. Kenapa nggak lu tutup akun aja, rehat internet dan hapus email, bla 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 bla. Intinya biar dia nggak bisa akses lu gitu. Nah, ini penting nih.
Ini buat tujuan gue justru biar gue tuh nggak off internet, nggak hapus akun tuh, biar gue bisa memberi klarifikasi ke kalian bahwa gue tuh nggak melakukan itu, bahwa gue itu juga butuh saran, bantuan dari kalian. Kalau gue tutup akun, bagaimana gue bisa dapat bantuan dari kalian? Bagaimana gue bisa klarifikasi tiap dia membuat onar atas nama gue? Bagaimana gue bisa juga menunjukkan bahwa gue sebenarnya masih bisa melawan dia kalau gue tutup akun? Kalau gue tutup akun kan berarti gue punya efek, waduh Zaki payah banget. Jadi pasti di sana di Peru tuh seneng gitu. Si Zaki ini payah, baru begitu doang nyerah. Gue gak mau kayak gitu, sorry. Gue punya harga diri bro, laki gue. Sorry. Dan lagi adalah itu tadi, belum menjamin gue menutup akun off internet dia nggak ganggu gue juga belum jamin. Bisa jadi dia ganti, beralih, atau malah lebih masif fitnahnya karena gue tutup akun, nggak ada yang klarifikasi, nggak ada yang ngasih info, dan dia malah bikin lebih banyak. Makanya itu gue nggak mau tutup. Jadi adalah pertama, corong informasi dari kalian kalau kalian nemu fitnah-fitnah itu, dan kalian kasih tahu ke gue biar gue bisa gue klarifikasi. Dan kedua adalah bantuan dari kalian, kalau ada apa gitu bisa gue terima, gue tampung gitu loh. Oke, mungkin yang part 1 sekian dulu nih, udah hampir 12 menit, biar nggak terlalu panjang. Akan gue banyaknya pertanyaannya di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.